Haleluya. Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara, banyak sengsara berarti banyak upah, banyak mahkota. Roma 8 ayat 18 jelas mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau anak-anak muda mendapatkan sengsara karena ikut Yesus di sekolah mereka atau di perkuliahan mereka, jangan takut, ada kemuliaan kekal yang menanti. Demikian orang tua di tempat pekerjaan saudara. Nah, kalau semua menipu, semua korupsi, saudara sendiri tidak mau korupsi berjemaah, karena itu saudara dibully, karena itu saudara dikucilkan, jangan takut, ada kemuliaan kekal yang menanti saudara. Demikian kalau saudara bersaksi menginjil, lalu saudara diludahi, saudara ditempeleng, saudara diusir, maka saudara yang dikatakan sesat, jangan takut, ada kemuliaan kekal yang menanti saudara. Masa menyerah, nggak akan bisa dia selamat, nggak sanggup aku kalau begini menginjil. Tetap punya iman, iman yang tekun. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 di sini dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tahukah saudara siapa yang menulis ini? Paulus. Dan tahukah saudara penderitaan dialami Paulus dengan akal waras itu tidak ringan, tetapi dikatakan olehnya penderitaan ringan. Kenapa? Karena dia membandingkan itu kepada upah yang kekal. Amen. Jadi walaupun dia mengalami kapal karam, walaupun dia dilempari dengan batu sampai dikira sudah mati, walaupun dia disesah di tubuhnya, di punggungnya ada banyak tanda luka, tanda Kristus, walaupun dia mengalami kelaparan, banyak berjerit lelah, dihina, tetapi dia mengatakan itu semua penderitaan ringan. Oleh karena apa? Ada kemuliaan kekal yang menanti dia. Kalau saudara sudah merasa sangat tertekan, sangat sedih, setan menembak saudara dari segala arah, dan tidak ada yang mengerti, tidak ada kawan saudara bicara, jangan mau dengarkan terus tipu daya setan. Kembali kepada firman ini, katakan ini sementara, ini ringan, ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Aku tetap memegang imanku, aku tidak akan berhenti melayani, aku punya ketekunan iman, aku akan sampai pada panggilan Tuhan, sampai kepada Hebron, sampai kepada janji Tuhan. Kalau mau katakan amin, katakan amin lebih kuat. Baik, mari kita baca sama-sama kali ini 1 Petrus 4 ayat 13. Maukah saudara sama-sama membacanya? Bukalah Alkitab saudara dari 1 Petrus 4 ayat 13. 1, 2, 3, ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Bagaimana kita harus lakukan kalau kita dalam penderitaan karena Kristus? Bersuka. Semua katakan bersuka. Bagaimana kita lakukan kalau kita dalam penderitaan karena Kristus? Lebih kuat lagi, bagaimana? Coba dulu tunjukkan muka yang bersukacita pada kiri kan. Malam hari ini semua kita mau seperti Kaleb, amin. Walau berapa lama pun waktunya, saya berdoa janganlah kita sampai 45 tahun menunggu. Ya, tapi kalau Kaleb pun bisa, kita pun bisa berapa lama pun. Tahukah saudara, dia yang paling tua, cuma satunya kawannya yang sama umurnya kira-kira, cuma Joshua. Lalu semua yang lainnya lebih muda dari dia, puluhan tahun lebih muda dari dia. Tapi justru dia yang paling tua ini berkata, berikan padaku Hebron. Dia tidak takut menghadapi raksasa. Dia tidak takut berperang. Dia bukan berkata, dulu sudah kulakukan, sekarang harus kulakukan lagi, mulai lagi dari awal. Tidak, semangat dia berperang. Saudara juga demikian. Jangan takut menghadapi raksasa dalam hidup ini. Jangan bilang hanya orang muda yang bisa menghadapi raksasa. Tidak, orang muda ada, Daud. Orang tua pun ada, Kaleb. Dengan kata lain, tua muda siapa saja kita mengalahkan raksasa. Katakan Anda lebih kuat lagi. Dalam hidup ini akan ada banyak kesempatan untuk menyerah, untuk tidak bertekun dalam iman. Dan tiap kali kesempatan itu datang, saudara hanya perlu lakukan satu, jangan diambil. Amin saudara. Bapak Ibu Munte ini sejak memulai sidang Tuan GKI, tadi sekelumit saja sudah dikatakan memperoleh izin pun sangat sulit saudara.
Tapi saudara tahu, seiring perjalanan membangun gereja kemenangan iman Indonesia ini, ada banyak kesempatan untuk berhenti. Kenapa? Karena ada banyak pengkhianatan. Ya, ada banyak sekali tantangan, baik dari sesama orang yang mengatakan dirinya anak Tuhan, ataupun dari luar lingkup orang-orang percaya, dari dalam gereja, dari luar gereja, dari mana-mana. Ada banyak pengkhianatan, ada banyak fitnah. Bapak Mute dan Ibu Mute sama-sama dengan kami mengalami peristiwa pemboman, ditembak saudaraku. Segala macam terjadi, bisa menyerah tapi tidak mau menyerah. Tetap bertekun dalam iman. Sudah segala macam dibilang tentang Bapak Mute atau Ibu Mute, tapi apa yang dilakukan oleh keduanya? Tetap tekun di dalam iman, tetap kerjakan panggilan Tuhan. Yang dilakukan Bapak Mute sampai dia pulang ke surga, itu yang dilakukan Ibu Mute sampai hari ini, dan saya percaya sampai Yesus datang, itu juga yang kita lakukan. Kalau katakan amin lebih bersemangat. Ibrani 10 ayat 38-39, kita baca lagi ayat ini sama-sama. Oke, 35 kata Ibu Munte, dari 35, 1, 2, 3, ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, sebab bukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari ucapkan, saya bukan orang yang mengundurkan diri. Lebih kuat lagi, katakan kepada Tuhan, bahkan biar setan juga dengar, saudaraku. Saya bukan orang yang mengundurkan diri. Saya tidak akan binasa. Saya orang yang percaya.